Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Damayanti, NIM 120111123 dari Prodi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan video tentang UAS PKS. Di video UAS PKS ini saya mengambil dua bidang program, yaitu pertama program di bidang fisika dan yang kedua program di bidang kimia. Yang saya akan jelaskan di pertama, yaitu program di bidang fisika. Latar belakang di bidang fisika ini yaitu saya mengambil judul menghitung besarnya arus tegangan dan hambatan listrik. Program ini dibuat untuk mempermudah kita menghitung tegangan, arus, dan hambatan listrik. Yaitu kita tidak perlu repot-repot lagi menghitung dengan menggunakan kertas atau pensil secara manual. Nah, dengan adanya program ini, kita tinggal memasukkan nilai yang sudah diketahui. Maka program ini yang akan menghasilkan nilai tersebut. Dengan adanya program ini, kita langsung mendapatkan nilai dengan cara memasukkan nilai yang sudah diketahui tersebut. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan flowchart atau logaritma dari bidang fisika. Yang pertama di sini saya mendeklarasikan array, integer, dan string. Yang pertama saya mendeklarasikan dengan variabel bilangan, tipe real, dan indeks array 3, di mana indeks array 3 ini yang nanti akan menginput atau memasukkan nilai dari indeks array yang ada di sini. Indeks arraynya. Nah, kemudian di sini ada integer dengan variabel pilih. Kemudian string dengan variabel ulangi. Kemudian saya menggunakan perulangan, yaitu perulangan do. Fungsi perulangan ini jika kita ingin mengulangi program, maka program akan mengulanginya dari awal. Jika kita tidak ingin mengulangi program, maka program tersebut akan otomatis berhenti sendiri. Kemudian di situ saya memasukkan output. Nah, output ini nanti yang akan tampil di layar usernya, di layar yang akan kita jalankan nanti, yaitu outputnya menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Nah, di output ini terdapat 3 pilihan, yaitu 1 hitung tegangan, kedua hitung arus, ketiga hitung hambatan. Nah, nanti kita akan memilih pilihan berapa yang akan kita input, yaitu pilihan 1 atau 2 atau 3. Nah, nanti kita input salah satu pilihan tersebut. Kemudian saya menggunakan percabangan, yaitu if. Nah, di mana if ini percabangannya ada 3, karena pilihannya ada 3, yaitu pilihan 1 untuk menghitung besar tegangan, pilihan kedua untuk menghitung besarnya arus, dan pilihan ketiga untuk menghitung besarnya hambatan. Jika kita memilih pilihan 1, maka nanti pilihan 1 yang akan berjalan. Begitu juga jika kita memilih pilihan 2, maka pilihan 2 yang berjalan. Jika kita memilih pilihan 3, maka pilihan 3 yang berjalan. Tetapi jika kita memilih selain dari pilihan 1, 2, 3, maka user akan menampilkan tulisan pilihan error. Nah, seandainya kita memilih pilihan 1, maka kita diminta untuk menginputkan nilai besarnya arus. Kemudian kita diminta untuk menginputkan besar hambatan. Nanti kita inputkan nilainya. Yang akan tampil di user nanti besarnya arus, kita inputkan nilai input bilangan array 0, dan kita inputkan bilangan array 1, yaitu besar hambatannya. Kemudian di sini assign. Nah, nanti akan dihitung dengan rumus bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Bilangan 2-nya ini. Hasil dari perkalian ini, karena rumusnya itu bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Nah, setelah nanti didapatkan, maka akan ditampilkan di sini bilangan 2-nya tadi hasilnya berapa. Bilangan dari ini. Hasil dari besar tegangannya. Besar tegangannya berapa dan satuannya volt. Begitu juga dengan pilihan 2. Nanti kita ketika user dijalankan, kita diminta untuk menginputkan besar tegangannya. Kita inputkan nilainya, yaitu bilangan array 0, kemudian outputnya lagi besar hambatan R, kita inputkan lagi
input bilangan array 1 dan rumusnya. Ini, bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Nah, setelah dihitung, nanti didapatkan hasilnya. Didapatkan besar arusnya berapa, nanti akan keluar nilai yang didapatkan dengan satuan ampere. Begitu juga pilihan 3. Kita inputkan nilai besar tegangannya, kita inputkan besar arusnya, dan nanti dihitung dengan rumus bilangan array 0 dibagi bilangan array 1, maka akan keluar hasil dari nilai besar hambatannya, akan keluar dengan satuan ohm. Nah, jika nanti kita tidak memilih ketiga ini, atau kita memilih 4, 5, dan selainnya, maka maka user akan mengeluarkan tulisan pilihan error. Nah, dari ini nanti setelah kita selesai mendapatkan nilai, maka akan terdapat tulisan tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi. Jika kita ingin mengulangi, maka otomatis dia akan mengulanginya dari awal. Jika kita ingin berhenti, maka kita bisa menekan huruf atau angka lain. Maka otomatis program akan berhenti. Langsung saja kita run. Akan keluar tulisan menghitung besarnya arus dengan dan hambatan. Maka kita memilih dari pilihan 1, 2, 3, kita akan memilih apa? Hitung tegangan, hitung arus, atau hitung hambatan. Seandainya saya ingin memilih hitung tegangan, maka kita disuruh memasukkan nilai besar arusnya berapa. Seandainya 5, besar hambatannya 3, maka hasilnya akan keluar bahwa besar tegangannya adalah 15 dengan satuan volt. Nah, jika kita ingin mengulanginya dari awal, maka kita bisa menekan Y besar atau Y kecil. Jika kita ingin berhenti, maka kita bisa menekan huruf atau angka selain Y. Maka otomatis program akan berhenti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan C++-nya. Nah, yang pertama, kita menuliskan include IOStream. Kemudian header-nya using namespec, std, jangan lupa *2, integer main, ini tubuhnya, kemudian kita deklarasikan double bilangan indeks array 3, integer dengan variabel pilih, string dan variabel ulangi. Kemudian kita masukkan perulangan do. Perulangan do, kita tuliskan cout, menghitung besar tegangan, arus, dan hambatan. Kemudian cout lagi, sampai ke baris ke-14, ini untuk ditampilkan di layar saat kita menjalankan. Kemudian kita pilih, di sini kita menginputkan pilihan mana yang akan kita pilih. Kemudian, yaitu percabangannya. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if dan else if. Nah, di percabangan ini ada pilihan sama dengan 1. Jika kita memilih 1, maka program 1 yang akan berjalan, yaitu cout-nya besar arus yang nanti akan tampil di layar ketika kita masukkan, maka kita inputkan nilai bilangan array 0. Bilangan array 0-nya berapa? Bilangan dari besar arusnya berapa yang kita ketahui. Kemudian cout lagi besar hambatan. Nah, dari besar hambatan ini berapa nilainya? Kita inputkan lagi di sini. Kemudian di baris ke-21, bilangan array 2. Maka di sini akan dihitung bilangan array 0 dikali bilangan array 1 dengan rumusnya. Maka cout di besar tegangan V akan ditampilkan nilainya berapa dan satuannya volt. Kemudian di percabangan kedua, yaitu pilihan sama dengan 2, kita masukkan lagi cout besar tegangan, kemudian kita inputkan berapa besar tegangannya, besar hambatan R, kita masukkan lagi, kita input lagi bilangannya berapa, yaitu bilangan array 1, kemudian dijumlahkan, dibagi bilangan array 2 sama dengan rumusnya bilangan array 0 dibagi dengan bilangan array 1. Kemudian di cout ini akan tampil hasil dari menghitung hasil dari bilangannya tadi berapa, hasil dari pembagian. Maka akan keluar nilainya bilangan 2 tadi berapa dengan satuan ampere.
Kemudian begitu juga dengan percabangan ketiga, yaitu pilihan ketiga. Kita masukkan siot yang nanti akan tampil di layar itu besar tegangan untuk memberitahu bahwa kita disuruh memasukkan atau menginputkan nilai bilangannya berapa, yaitu bilangan array 0, kemudian bilangan array 0-nya berapa, kita masuk nanti di layar tampil lagi besar arusnya berapa, kita inputkan lagi nilai arusnya berapa. Kemudian bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dibagi dengan bilangan array 1. Nah, nanti setelah dibagi maka akan tampil, setelah dihitung maka akan keluar hasil dari nilai tersebut berapa. Nah, nanti satuannya itu yaitu ohm. Kemudian, jika kita memilih selain 1, 2, 3, maka layar akan menampilkan pilihan error. Kemudian sama seperti di logaritma, jika kita ingin mengulang maka menekannya besar atau menekannya kecil, tetapi jika kita tidak ingin mengulang, maka kita bisa menekan huruf atau angka lain. Langsung saja kita compile. Nah, muncul di layar yaitu kita disuruh memilih hitung tegangan, hitung arus, atau hitung ambatan. Di sini saya ingin menghitung arus, yaitu memilih pilihan 2. Disuruh memasukkan besar tegangannya berapa. Saya ingin seandainya besar tegangannya itu 6. Besar hambatannya juga berapa? Seandainya 3. Maka hasil dari pembagian tersebut yaitu adalah bilangan arus I sama dengan 2 dengan satuan ampere. Nah, jika kita ingin mengulangi, maka kita bisa menekan tombol Y. Maka otomatis dia akan mengulangi dari awal. Kita ulangi lagi. Seandainya pilih hitung tegangan, besar arusnya 4, hambatannya 2, hasilnya 8 dengan satuan volt. Nah, jika kita ingin berhenti, maka kita bisa menekan huruf lain. Maka otomatis program akan berhenti. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan program di bidang kimia. Nah, di sini kita latar belakangnya yaitu saya memilih program ini untuk mengetahui untuk mengetahui senyawa yang kita masukkan itu bersifat apa. Jadi kita dapat dengan mudah mengetahui berapa senyawa pun yang kita masukkan, maka kita dengan mudah mengetahui pH tersebut, senyawa tersebut sifatnya apa. Karena kita akan memasuki nilai pH-nya. Nah, setelah kita memasukkan nilai pH, nanti kita akan mengetahui sifat dari larutan tersebut, sifat dari senyawa tersebut. Langsung saja saya jelaskan logaritmnya. Yang pertama, kita deklarasikan integer dengan variabel I, J, X. Kemudian string dengan variabel sifat. Karena di sini akan menampilkan sifat dan IJX menampilkan nilainya untuk menghitung nilainya nanti. Kemudian kita outputkan untuk menampilkan kata-kata yang ada di layar. Silakan Anda masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Nah, setelah itu nanti kita input nilai yang akan kita hitung berapa senyawa. Kita input nilai yang akan kita hitung nanti. Nilai yang akan mau kita ketahui. Nah, di real array pH array X ini, kita mau menginput pH-nya berapa. Nah, misalnya di sini kita ingin menginputkan 3. Maka kita masukkan pH-nya dari ketiga senyawa tersebut berapa. Kemudian assign J, variabel J sama dengan 0, terus saya menggunakan perulangan while, kemudian memasukkan output, silakan Anda masukkan pH senyawa ke, nah di sini kita mau memasukkan pH senyawa ke 1 berapa, ke 2 berapa, nah itu dengan J ditambah 1 rumusnya. Kemudian, nih di sini kita input pH-nya berapa.
J sama dengan J plus 1. Kemudian perulangan dengan for I sama dengan 0 to X min 1. Kemudian kita menggunakan percabangan if. Ini, jika nanti nilai yang kita masukkan itu lebih kecil dari 7, maka dia bersifat asam. Jika pH yang kita masukkan itu sama dengan 7, dia bersifat netral, dan jika lebih besar dari 7, maka dia bersifat basa. Nah, nanti di output ini akan ditampilkan hasil dari pH yang sudah kita inputkan. pH ke-1 bersifat apa, pH kedua bersifat apa. Nah, langsung saja kita run. Silakan Anda masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Seandainya saya ingin menghitung 3 jumlah senyawa. Silakan Anda masukkan pH ke-1. Itu seandainya 4, pH kedua itu 7, dan pH ketiga itu ada 10. Nah, maka langsung keluar. pH senyawa ke-1 itu bersifat asam, pH kedua bersifat netral, dan pH ketiga bersifat basa. Kemudian saya akan menjelaskan C++-nya. Yang pertama, kita menuliskan include IOStream, kemudian using namespec header-nya. Integer main, nah di sini saya deklarasikan integer I variabel I JX, kemudian string variabel sifat. Kita cout-kan lagi. Seperti yang saya jelaskan di logarithm tadi. Kita cout-kan untuk menampilkan ini di layar saat kita compile nanti. Yaitu, silakan Anda masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Sin variabel X. Kita ingin memasukkan berapa jumlah senyawa, kita hitung. Kemudian double. Kemudian kita deklarasikan double pH array X ini untuk memasukkan pH berapa jumlah senyawa yang akan kita hitung, karena kita bisa menghitung sampai tidak terhitung. Nah, array ini maksudnya. Kemudian perulangan while J lebih kecil dari X. Kemudian kita cout-kan lagi, silakan Anda masukkan pH senyawa ke berapa. Kita ingin memasukkan pH senyawa ke 1 berapa. Nah, di sini kita input nilainya. Nah, rumus J sama dengan J plus 1. Kemudian kemudian perulangan, yaitu kita gunakan perulangan, I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 1, X min 1. Kemudian percabangannya, pH array I lebih kecil dari 7, maka bersifat asam, yaitu percabangan yang kedua, else if, menggunakan else if, pH array I sama dengan 7, bersifat netral. Percabangan ketiga, pH array I lebih besar dari 7, maka bersifat basa. Nah, nanti di slide ini ditampilkan hasil yang sudah kita input. Apakah pH senyawa ke-1 bersifat asam, atau bersifat basa, atau bersifat netral. Langsung saja kita compile. Nah, muncul di layar, silakan Anda masukkan jumlah senyawa yang akan dihitung. Seandainya saya ingin menghitung 4 jumlah senyawa, maka kita masukkan pH senyawa ke-1, seandainya 5, kedua 7, ketiga 8, keempat 11. Maka dapat diketahui. Langsung kita ketahui bahwa pH ke-1 itu bersifat asam, pH kedua bersifat netral, pH ketiga bersifat basa, dan pH keempat itu bersifat basa. Sekian video UAS PKS yang saya jelaskan. Bila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.